Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak-Bapak semuanya. Kembali lagi di AFF Grup 2. Ya, Keluar dari rapat, aku keluar dari rapat sih itu ya. oke. Saya share screen. Oke, di sini Ya, saya mengerti. akan menjelaskan equipment ataupun alat Jumlah. yang digunakan maupun yang berkaitan dengan AFF tersebut, ya. Advanced Firefighter itu, ya. Yang pertama ada yang namanya fire retardant bulkhead atau sekatan api. Ya, ini merupakan ya alat ataupun pelengkap yang untuk berfungsi untuk menahan api dari luar. Sekatan api ini biasanya berada di akomodasi Bapak-bapak. Ya, di mana ini sudah approval class, ya, approval class dan diajukan ke flag state dan mereka akan memberikan yang namanya sertifikat safety equipment-nya itu, ya, equipment-nya itu dalam satu sertifikat. Mungkin di kapal namanya safety construction certificate, ya, bisa, ataupun safety equipment certificate bisa di dalam yang dijelaskan bahwa kapal itu sudah memiliki sekatan api. Ya, oke. Ini berada di ruang akomodasi, ya, ruang mesin dan ruang pompa. Ya, kenapa berada di ruang-ruangan ini? Satu, ruang akomodasi merupakan tempat orang tinggal, ya, baik tidur, istirahat, melakukan kegiatan, ya, kru, sehingga berada dibikin di ruang akomodasi agar nanti jika terjadi kebakaran dari luar, ya, yang pertama bisa menanggulangi tempat ruang akomodasi tersebut. Yang kedua, ruang mesin, ya. Mesin merupakan penggerak utama kapal tersebut, yang dimana jika terjadi kebakaran dari luar, mesin dapat beroperasi sehingga melakukan penyelamatan pertama, ya, oleh kru, misalnya contoh beralih ke tempat yang lebih dangkal atau mengandaskan kapal tersebut sehingga mesin masih berjalan. Yang ketiga, ruang pompa. Kenapa? Karena ruang pompa merupakan tempat di mana yang namanya mesin pompa yang digunakan untuk memompakan air yang dapat membantu untuk proses pemadaman kebakaran di atas kapal. Maka ini selalu pasti ada namanya sekatan api atau fire retardant bulkhead di ruangan tersebut. Oke. Oke, yang kedua itu ada yang namanya fire doors, Bapak-bapak. Fire doors atau pintu, ya, pintu tahan api, ya. Fire door ada dua kelas A dan kelas B, ya. Ya, fire door dipasang pada fire retardant bulkhead bisa didesain untuk mengisolasi beberapa bagian kapal, baik dari api maupun asap, ya. Dioperasikan secara manual maupun remote. Jadi ada dua, yaitu fire door secara manual maupun remote. Yang secara remote, ya, dia aspersolasnya, ya, harus menutup tidak lebih dari 40 second, ya, Bapak-bapak, ya, 40 second. Dan yang secara manual dia harus dilengkapi dengan fire retardant, ya, fire retardant yang berfungsi, ya, untuk menahan api, ya, artinya pintu itu dapat menahan api, ya. Oke, ini fire doors, Pak, ya. Ini biasanya ada di akomodasi dan juga di kamar mesin. Oke, ini contohnya fire doors, ya. Ini yang remote. Yang remote itu ada begini, Pak, ya. Safe closing valve, ya. Safe closingnya ada yang dia secara menutup sendiri, ya. Jika dibuka dibiarin saja dia akan menutup sendiri. Oke, tuh. Yang ketiga ada yang namanya fire dampers, ya, disediakan dalam sistem ventilasi, ya, ruang muatan, ruang mesin, akomodasi yang berfungsi untuk memblokir suplai oksigen yang berlebihan ke api, ya. Intinya fire dampers ini berfungsi untuk menutup, ya, menutup ventilasi, ya. Ini sangat penting, ya.
Biasanya ini ada di ruang muatan, ya, ruang mesin akomodasi, ya. Ingat, kenapa dia selalu di daerah tertutup fire dampers ini, ya, fungsinya sama kayak seperti ventilasi, ya, menutup ruang angin yang masuk sehingga memutus yang namanya triangle fire. Oke, memutus triangle fire. Fungsinya itu fire dampers. Dan fire dampers biasanya, ya, ada yang bersifat manual dan ada yang bersifat remote, ya. Ada yang bersifat manual dan ada yang bersifat remote. Kapal di atas tahun 2000 wajib memiliki manual and emergency, artinya manual dan remote. Sedangkan kapal di bawah tahun 2000 tidak ada peraturannya. Ya, Bapak-bapak. Oke. Yang ketiga ada yang namanya fire pumps, ya, atau bisa dikatakan dengan emergency fire pump, ya. Ini adalah pompa yang khusus, ya, yang independence tersendiri, yang berfungsi untuk digunakan memompa air laut yang digunakan dalam pemadam kebakaran, ya, yang berada di kapal, ya. Lokasi emergency fire pump itu, ya, harus berada di luar ruangan di mana main fire atau pompa kebakaran utama terletak, ya. Jadi biasanya tersendiri, Pak. Contohnya di kapal itu mungkin ada di abal ataupun di ruang emergency steering, ya, atau di belakang ataupun di luar, ya. Di akomodasi ada, di anjungan ada, harus ada, Pak. Ya, artinya emergency fire pump ini tombolnya itu bisa diakses dari tempat-tempat yang di mana orang bekerja sering, contoh di anjungan, di engine control room, atau di fire station. Ya, jadi siapapun bisa menggunakan ini dalam keadaan emergensi dengan syarat bahwa penggunaannya harus diketahui oleh kru tersebut. Ya, oke, itu namanya perekam. Ini contohnya pompanya. Nih, ya, contohnya aja ya, pompanya. Mungkin di kapal-kapal lain berbeda. Oke, berikutnya main fire pump. Nah, main fire pump beda lagi, ya. Yang tadi saya kasih tahu itu adalah emergency fire pump. Main fire pump ini pompa juga, ya, yang berfungsi juga untuk memompakan air dengan syarat dia juga berfungsi untuk ke air deck. Jadi tidak ke emergency fire pump aja, ya. Biasanya kapal itu mempunyai dua pompa, satu main fire pump dan emergency fire pump yang fungsinya sama, memompakan air, ya, yang dimana kalau main fire pump itu bermasalah kita bisa memakai yang namanya emergency fire pump. Ingat bapak semuanya, di kapal itu ada yang main power, ada yang emergency, selalu berdampingan. Jadi in case something happen problem in the main power, we can use the emergency fire pump, ya. Jadi sesuatu jika ada masalah di main power, ya, kita bisa menggunakan yang namanya emergency fire pump. Oke? Oke. Oke. Yang saya nggak usah lama-lama. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang fire hose. Pernah lihat barang ini nggak, Pak? Ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Oke, fire hose ya. Saya jelaskan ya. Fire hose ini adalah hose atau selang yang berfungsi secara khusus, ya, untuk memadamkan kebakaran, ya, yang ada di kapal. Ini juga bisa digunakan di pelabuhan, ya. Contohnya ini mungkin Bapak sering lihat di pemadam kebakaran di TV atau di mana, ya. Tapi dengan aturan fire hose di deck berbeda dengan di akomodasi berbeda dan di engine room berbeda. Dari segi ukuran berbeda, dari segi panjang berbeda. Ingat aja, di deck, ya, ukurannya pasti lebih panjang daripada di kamar mesin, ya, karena di deck memiliki ruangan yang terbuka. Secara logikanya begitu, Pak, ya. Sedangkan di kamar mesin itu lebih pendek ukurannya. Kenapa? Karena di kamar mesin memiliki space yang kecil, yang dimana kalau misalnya fire hose itu panjang, ya, akan mengganggu
penggunaan fire hose tersendiri. Jadi kenapa dia lebih pendek? Gara-gara itu ruangannya itu lebih kecil di kamar mesin. Ya. Kalau ukuran fire hose tersendiri di deck itu sama di akomodasi itu juga berbeda ya. Artinya diameternya ya, diameternya. Yang di deck lebih besar daripada yang di akomodasi. Apa? Di deck lebih besar karena di deck merupakan ruang terbuka yang artinya oksigen lebih banyak ditemukan di sana sehingga kemungkinan terjadinya kebakaran itu lebih besar dan membutuhkan pemadaman yang lebih besar tentunya. Ya, Bapak-bapak ya. Kalau di deck ukurannya itu di deck minimal itu adalah 30 meter. Ya. Kalau di kamar mesin ukurannya itu adalah minimal 15 meter sampai dengan 20 di antara itu. Sama dengan di akomodasi. Itu aja, Pak. Oke. Yang kedua, ini namanya nozzle. Ya, nozzle di setiap kapal itu berbeda. Ada yang merek Nakajima nozzle model, ya. Ada yang berbeda, contohnya itu merek Cina. Tetapi di kapal Jepang biasanya menggunakan Nakajima model, yang artinya bahwa ini merupakan model standar internasional yang sudah di-approve oleh IMO tersendiri. Oke? Oke, Bapak-bapak, udah mengenal namanya nozzle maupun fire hose? Bapak. Oke. Oke, ini contohnya fire hydrant itu. Oke. Siap, Bang. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau yang belum mengumpulkan tugas silakan mengumpulkan Bapak-bapak. Kalau memang saya besok pengajarnya kembali, oke, saya akan menjelaskan kembali lagi tentang berbagai jenis alat yang berhubungan dengan yang namanya AFF. Ya, baik itu portable fire extinguisher maupun fixed extinguisher. Ya, kalau memang yang lain nanti pengajar berikutnya akan menjelaskan yang lain sesuai dengan silabus yang ada ya. Oke. Itu aja dari saya. Ada yang dipertanyakan Bapak-bapak? Silakan. Cukup, Kep. Gimana? Cukup. Pak Bambang cukup? Siap. Oke. Cukup ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tutup. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Saya tutup ya Bapak-bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.